The King, naikkan orang, turunkan orang ya. Saya mau jalan dulu, mau jumpa bos. Saya standby. Lanjut Bang Faruk. Silakan Bang dulu. Tema kita hari ini ajaran Yesus versus ajaran Paulus. Yang kita pertanyakan, adakah satu saja pengajaran dari Paulus yang sinkron dengan pengajarannya Yesus berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab tulisan dari Paulus dan kitab-kitab yang dinyatakan perkataan dari Yesus? Silakan. Silakan Bang Pemburu. Are dok lai rak kowe rakin. Coba Lai sebutkan satu saja pengajaran dari Paulus yang selaras dengan pengajaran Yesus, ya, yang tertulis dalam Bible kalian. Kalau dua pengajaran dari Paulus kan tertulis di dalam kitab-kitab dia seperti Filipus, Efesus, Roma, Korintus, gitu loh. Kalau dua pengajaran dari Yesus kan yang tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang merupakan perkataan dari Yesus. Yang mana pengajaran dari kedua pihak ini yang selaras, Bang? Karena kan Paulus itu kan kalian katakan, iman kalian mengatakan dia itu adalah utusannya Yesus kan? Maka seiring dengan utusan, ketika yang mengutus mengatakan jangan, maka yang diutus itu harus mengimplementasikan kepada orang-orang jangan. Ya, kalau aku percaya Yesus, nggak pernah aku bahas-bahas masalah Paulus. Oh, berarti Lai nggak? Oke. Dari mana Lai percaya Yesus dan mengenal Yesus? Ya, dari mana ya? Karena dialah firman Allah yang datang itu. Dari kan mana Lai tahu kalau dia adalah firman Tuhan yang datang itu? Dari Alkitab. Nah, makanya aku bilang pengajaran dari Paulus dan Pak Yesus yang selaras yang tertulis dalam Biblemu. Kalau sampai Paulus aku belum baca itu, tapi aku percaya sebagai Kristen saya mengikuti ajaran Yesus. Itu aja. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan, Bang? Di mana? Silakan. Kan begini, kan ada, tapi ini secara apalah kita ya, jangan ada keributan gitu ya. Di Yohanes 1 ayat 1 kan tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dan firman itu adalah Allah. Nah, tidak ada Yesus di situ kan? Tidak ada tertuliskan Yesus, dan firman itu adalah Yesus, tidak ada kan? Kan sudah dikatakan itu di ayat berapa? 14 itu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, bukan menjadi Yesus kan? Menjadi manusia, bukan menjadi Yesus kan? Ya. Dengar dulu biar ku teruskan lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Dan nama itu diberikan kepada Yesus tadi. Nama di atas segala nama katanya. Itulah Yesus. Gak ada di ayat 14 ngomong kayak gitu, Bang. Bukan begitu. Kayak gitu di Yohanes 1:14 gak ada kalimat kayak gitu, Bang. Maksudku ini kan mau kusamakan. Kan Yesus itu diberikan nama di atas segala nama. Jadi firman yang disebut itu Yesus tadi gitu. Di mana tertuliskan di dalam Bible nama firman itu adalah Yesus? Di mana tertuliskan begitu, Bang? Ya kan, Lai kan paham Alkitab. Masa nanya sama saya lagi? Justru aku paham Bible. Aku berani memastikan tidak ada. Makanya aku tanya begini ya. Jadi poin itu begini ya. Firman. Kita kan begini. Kita kan sekedar sharing. Kalau kurang pengetahuanku ditambahkan. Kan gitu ibaratnya. Kan jadi ribut. Jujurlah ya, firman menjadi yang tertulis secara literal dalam Yohanes 1:14, firman menjadi manusia atau firman menjadi Yesus. Yang tertulis ini aku bilang lain. Ya, tapi kan sebaliknya beginilah. Nanti dulu tapinya nanti dulu. Kita jujur dulu sih dia sama Nas. Ya, Nasnya kita jujur dulu sama Nas. Yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi manusia atau firman menjadi Yesus. Ya kan firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Nah, berarti ketika Lai mengatakan firman menjadi Yesus, itu merupakan tafsir kan? Bukan literal yang tertulis kan? Coba lah kita hayati lagi ya.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Itu. Kita ke Yohanes 1 nomor 1. Ya. Oke, pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat ya, pada mulanya adalah firman. Ingat ya, pada mulanya adalah firman. Apa itu firman Le? Kurang tahu juga apa itu firman itu. Firman itu perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Firman. Pakai dikatakan Tuhan berfirman, kan gitu kan dibilangkan di gereja kan? Tuhan berfirman katanya kan, Tuhan berkata. Nah, kita kembali ke 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman ataupun perkataan. Pada mulanya adalah perkataan. Ya. Perkataan bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Perkataan adalah Tuhan. Contoh inilah ya. Mana yang duluan ada di dunia inilah ya? Ya, Bang Faruk atau perkataan Bang Faruk? Coba. Mana yang duluan ada? Bang Faruk atau perkataan Bang Faruk? Bang Faruk duluan ada. Baru ada perkataanku. Berarti sebelum adanya alam semesta ini, iman kalian, perkataan dulu yang duluan ada. Baru ada Tuhannya. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, dari mana perkataan ini? Dari Tuhan, nggak bisa, karena perkataan sudah ada sebelum Tuhannya ada. Seharusnya yang benar itu apa? Tuhan dulu, baru ada perkataan. Sama dengan apa? Dengan pemaparan madu Bang Faruk jual madu. Madu yang ku jual ini adalah madu lebah. Karena madu ini adalah madu lebah. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Karena madu ini dihasilkan oleh lebah, maka ya lebah yang duluan ada daripada madu. Maka dikatakan pada mulanya adalah lebah, lebah bersama-sama dengan madu, madu bukanlah lebah. Kenapa madu bukanlah lebah, Faruk? Kan madu bersama-sama dengan lebah, bersama-samanya madu dengan lebah, tak secara otomatis menjadikan madu adalah lebah. Karena madu adalah bagian dari diri lebah. Ketika madu belum dikeluarkan dari tubuh lebah. Ya, ketika madu berada dalam tubuh lebah, dia tidak dikatakan madu, belum dikatakan dia madu, akan tetapi bagian dari diri lebah. Ketika dia dikeluarkan dari tubuh lebah, maka dikatakan madu. Apa buktinya kalau bahwasanya lebah duluan ada daripada madu? Karena madu tidak ada tanpa diadakan oleh lebah. Lebah yang menghasilkan madu. Maka secara otomatis karena lebah yang menjadikan madu, maka dikatakan madu tidak memiliki dampak apapun, tidak memiliki khasiat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan dia. Gitulah. Berarti Yohanes 1:14 letter-letternya tertulis manusia ataupun daging, sementara dalam pemahaman lain adalah Yesus, itu merupakan tafsir kan lain. Tapi kan katanya kan firman itu adalah Allah. Ini kami jadi apa kan? Bingung kan? Firman itu adalah Allah. Ya, oke. Firman itu adalah Theos. Ya kan? Atau firman itu adalah Tuhan. Betul kan begitu tertulis dalam Yohanes 1:1 kan? Iya kan? Oke. Yesus itu Tuhan bukan lain. Ya kalau menurutku Tuhan. Karena dalam dia iman bisa lain Tuhan kan. Nah, ya. ketika firman dengan Theos bersama-sama, Yesusnya di mana? Wah, kurang tahu lah. Kan Tuhan kan firman bersama-sama dengan Tuhan. Di Yohanes 1 nomor 1. Belum ada Yesus. Yesusnya di mana? Pertama, yang kedua, kebersamaan antara firman dengan Tuhan dalam hal apa? Kan setelah lahir dia kan apa? gini lah, kan setelah lahir dia kan diberikan nama Yesus, gitu. Oke, lahirlah Yesus ini kan? Lahirlah Yesus ini kan? Oke, ketika Yesus sudah lahir, apakah ada firman lagi? Mana ada? Nggak ada firman lagi kan? Nggak ada. Kan dia anak yang dijanjikan. Berarti firman hanya ada di dalam diri Yesus kan?
Nah, ketika Yesus di dalam perut mamanya, firman ada dalam diri dia. Nah, tua Allah itu di mana, Bang? Tuhan itu Ya. di mana? Tuhan itu kan firman bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 kan? Nah, Nah, firman ini kan udah jadi Yesus nih, ada dalam diri Yesus nih. Tuhannya kemana? jadi sama gak ibaratnya kita ganti lo dulu lah bahasanya kan. Pada mulanya adalah Tuhan. Kita gantilah dulu bahasanya biar sama-sama enak. Pada mulanya adalah Tuhan. Kan? Padahal firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, sama kan halnya. Jadi bingung juga kan? Oke, pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Iya sama seperti itu juga. Oke. Berarti kan firman Ada itu mana? adalah Tuhan. Oke, adakah edukasi yang disampaikan di situ, Lay? Omong kosong itu, Lay. Ya kan? Pesan kosong itu. Kalau gitu ya Yohanes 1 nomor 1 gitu juga. Ya kan? Ya kalau itu hapus itu Yohanes jadi itu. Tuhan. Ya kan? Nah, Kan firman telah menjadi daging. Kita rubah. Berarti Tuhan telah menjadi Tuhan. Gitu. jadi kayak apa sih aku mau kabar itu yang tertulis ya itu ngomongkan kan gitu. Aduh, gini aja lah itu. Atas dasar apalah Tuhan kan Yesus itu lah. Ya karena dia banyak melakukan mujizat satu karena tak ada manusia satu pun yang bisa seperti dia bisa menghidupkan orang. Apakah Yesus bisa membelah laut? Apakah bisa? Oke, di mana catatan yang menyatakan nggak ada. Yesus pernah membelah laut? Di mana tertulis Yesus pernah membelah laut lah ya? Artinya dia menunjukkan mujizat. Itu banyak mujizat itu. Jadi kami percaya. Oke, mukjizat. Oke. Ketika Yesus melakukan mukjizat, apakah mukjizat itu berasal dari dirinya sendiri? Jadi dari siapa? Lukas 2 nomor 22. Tengok nilai. Lukas 2 nomor 22. Baca. Oke. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Mulai baca lah. Aku nggak ada Alkitab ini. Ini aku bukakan di sini bersama-sama kita buka ya. Berdan di bidang Bang Faruk Oke. framing ya. KPR 2 nomor 22. Baca lah ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa lah? Oleh Allah. Dengan perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yang melakukan mukjizat itu, kekuatan dan mukjizat itu tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah lah, bukan Yesus. Melalui perantara Yesus. Yesus ini hanya perantara. Ketika Tuhannya Yesus menunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah Bani Israel, orang-orang Nazaret pada masa itu. Yesus ini hanya perantara. Maka selaraslah dengan Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Kita baca lah ya. Apa kata Yesus di sini? Nih. Bentar ya. Ini dia. Yang besar aja kita buka nih Bible. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Engkau, kata Yesus, bukan aku. Dia menunjuk kepada pribadi yang lain dari dirinya. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia utusan. Dan dalam Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 30, tengok apa kata Yesus di sini lagi tentang kekuasaannya. Yohanes 5:30 ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu atas kekuasaan dari yang mengutus Dia, yaitu Tuhannya Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Segala kekuasaan dan juga segala kekuasaan yang dilakukan dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak atas kehendak Dia, tetapi menurut kehendak dari yang mengutus Dia. Yohanes 5 nomor 30. Dan di 17 Yohanes 17 nomor 3, Yesus sudah mengatakan dirinya utusan. Maka yang layak disembah itu adalah Tuhan yang telah mengutus Yesus. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus pun bertuhan. Kan yang Tuhan kan Yesus, sementara Yesus itu bertuhan. Di mana buktinya? Di dalam Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus kepada iblis ketika dia diuji? Lihat ini Bang. Lukas 4 nomor 8. Ini kata Yesus ketika dia diuji oleh iblis. Nih. Tetapi Yesus baca dulu Yohanes 14. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tak mengatakan engkau harus menyembah aku, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Tidak dikatakan Yesus begitu. Tapi Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di mana baktinya Yesus kepada Tuhan Allahnya? Matius 26 nomor 39. 26 nomor 39. Ini salah satu bukti Yesus itu berbakti kepada Tuhannya, menyembah Dia kepada Tuhannya. Nih, maka ia tunggu sedikit lagi nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya kepadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Selaras Bang dengan Yohanes 5:30. 5:30. Bahkan ada banyak kata lagi yang bisa kita tunjukkan kepada lain bahwasanya Yesus itu bertuhan. Ketika Yesus itu bertuhan dan menyembah kepada Tuhannya, kenapa lain mentuhankan Yesus dan menyembah kepada Yesus? Silakan. Namanya kita lagi kan gitu Le, nggak salah, jangan marah-marah lah. Bukan kita marah kan lagi sharing. Itulah. Bukan marah. Namanya tukar pikiran, sambil belajar kan gitu. Ini ada lagi lah di Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Coba lah baca di situ. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Boleh ya? Bentar ya. Filipus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan merasa puas. Engkau telah bersamaku selama ini, Filipus, dan engkau masih tidak mengerti. Melihat aku berarti melihat Bapa. Jadi bagaimana engkau dapat bertanya, di manakah Bapa? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kata-kata yang aku ucapkan kepadamu bukanlah sekedar kata-kata. Aku tidak mengarangnya sendiri. Bapa yang tinggal dalam aku membentuk setiap kata menjadi tindakan ilahi. Oke, apa yang boleh sampaikan di sini? Baca dulu ya. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi itu sudah menyatakan dirinya. Sudah? Jadi ini kan kami bingung juga. Oke, Yohanes 14 nomor 8, Yohanes 14 nomor 8 sampai 9 itu adalah buah pengajaran.
Buah pengajaran yang disampaikan Bapa kepada Yesus ada di dalam diri Yesus. Panjang ceritanya kalau kita kembali ke dalam original teksnya itu, Yohanes 14 nomor 8 sampai 9 itu. Itu bukan bermaksud kepada wujud, bukan juga maksud kepada keberadaan dan keilahan dari Bapa itu sendiri. Buktinya apa, Faruk? Lai baca Yohanes 20 nomor 17. Lihat ini apa kata Yesus. Jika memang Bapa ada dalam diri Yesus, wujud Bapa dan kekuasaan Bapa ada dalam diri Yesus, dan Yesus ada dalam diri Bapa, gak mungkin Yesus ngomong begini dalam Yohanes 20 nomor 17. Lihat ini, Le. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini buktinya wujud dari Bapa dan tempat dari Bapa itu berbeda dengan Yesus. Karena dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jikalau memang Yesus Bapa, diri Bapa, wujud diri Bapa itu ada dalam diri Yesus, ngapain dia ngomong kayak gini lah ya? Ngapain dia ngomong kayak gini? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahku. Berarti Yesus itu di dalam diri Yesus tidak ada Bapa, dan dalam diri Yesus pun tidak ada Allah. Jadi yang saya sampaikan tadi dalam Yohanes 14 nomor 8 sampai nomor 9 itu pengajarannya leku. Pengajarannya berdasarkan apa yang telah disampaikan Bapak kepada dia. Gitulah ya. Mana sih? Ya. Gimana ditanggapi Bang Pembulu, ditanggapi? Ada. Lanjut. Silakan ditanggapi. Yohanes 20 nomor 17 tadi. Kenapa Yesus berkata begitu? Silakan. Makanya ada ngomong gitu, ada ngomong gini, jadi bingung kita. Soalnya kalimatnya ini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, katanya. Ini kami jadi bingung orang Kristen. Melihat dia, melihat Bapa juga. Nah. Oke, jawabannya lah dengar ya Le. Jawabannya Yohanes 5 nomor 37. Di jawabannya Le. Nilai ya, kebingungan yang tadi. Kenapa aku katakan dalam Yohanes 14 nomor 8 sampai 9 yang dilihat itu adalah buah pengajaran dari Bapa, bukan wujud dari Bapa itu tadi. Karena Yesus sendiri yang ngomong dalam Yohanes 5 nomor 37. Tengok ini kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37 Le. Bapa itu sosok Tuhan yang telah mengutus Yesus. Apa kata Yesus tentang Tuhan? Nih, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di sini dikatakan Yesus, kamu tidak pernah dengar suaranya, kamu nggak akan pernah dengar suara Bapa, dan kamu juga tidak akan pernah melihat rupa dari Bapa. Sementara dalam Yohanes 8, Yohanes 14 nomor 8 sampai 9, tengok ini. Gak mungkin Yesus berbohong lah. Cuman ya Laya sendiri aja dan teman-teman para pendeta itu yang menafsirkan sesuka-suka hatinya saja. Tengok ini. Ini yang kecil pula ya, bentar ya. Yang besar kita pilih ini, bentar. Ini. Filipus berkata, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepadaku, kepada kami, maka kami akan merasa puas. Engkau telah bersama-sama denganku, bersama-samaku selama ini, Filipus, dan engkau tidak mengerti. Melihat aku berarti melihat. Melihat aku berarti melihat Bapa. Melihat Bapa. Dalam Yohanes 5:37, apa kata Yesus tentang Bapa? Apakah Bapa terlihat? Ya kan begini, justru dengar dulu lah itu.
Halo. Ya, silakan. Jadi kembali tadi ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu kan nggak kelihatan. Benar kan? Allah nggak kelihatan kan gitu. Benar enggak? Allah itu nggak kelihatan. Ya, silakan, silakan lah. Nah, justru karena Allah itu tidak kelihatan, adalah ditulis di sini di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ada firman tadi. Oke, tapi pada kenyataannya Yesus ini karunia atau tumbal? Tumbal, bukan tumbal. Mana ada tumbal di sini? Di situ dikatakan, dalam Yohanes 3 dikatakan, ya, Yesus itu dikaruniakan oleh Bapa atau dikorbankan oleh Bapa. Bukan dikorbankan supaya kelihatan, karena begitu besar katanya kasih Allah. Endingnya lah, Yesus mati nggak di kayu salib? Itu untuk menebus dosa. Nggak ada perkataan seperti itu dari Yesus. Jelas lah, dalam Matius 3 nomor 17 juga dikatakan, terdengar suara dari surga. Suara siapa ini? Suara Bapa, kata kalian. Sementara dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan bahwa suara Bapa itu tidak terdengar. Ada pula dalam Matius 3 nomor 17 ketika ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Suara siapa ini? Suara Bapa di surga. Semua. Terdengar suara dari langit. Sementara Coba dengar dulu, Tidak. coba baca dulu. Nah, aku dulu gantian kita. Jangan emosi lagi. Santai aja. Baca lagi dulu di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ini lah. Sampai 18 lah aku bilang. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Biar ku bacakan ya lah ya di ayat 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Gitu. Jadi kan itulah sebabnya dikirim. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dihukum, betul? Iya. Paulus percaya nggak kepada dia? Ya, itu urusan dia lah itu. Loh, kok urusan dia gimana lah ini? Bah, iyalah, Paulus emang aku sama. percaya nggak sama dia? Menurut Lai, Paulus percaya nggak sama dia, Paulus? Tidak tahu aku lah, kenal aja aku enggak. Jadi Lai nggak kenal Paulus? Aku mengikuti ajaran Yesus lah, bukan Paulus. Dari mana Lai tahu ajaran Yesus? Ya karena ada tertulis dalam kitab. Nah, sementara Yesus tak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Hanya Paulus yang mengajarkan bahwasanya Yesus itu Tuhan. KPR 11 nomor 20. Di situ kali pertama Yesus dikenalkan Tuhan oleh Paulus. Lah, sekarang lagi ngomong lagi nggak kenal sama Paulus, kayak mana itu? Tidak pernah Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan. Paulus lah yang melalang buana kemana-mana memperkenalkan Paulus itu adalah Tuhan. KPR 11 nomor 20 datanya. Dan di dalam KPR 11 nomor 26, disitulah murid-murid itu kali pertama dikatakan dengan iman Kristen. Murid siapa? Murid-muridnya Paulus. Jadi bagi mereka yang beriman Yesus itu Tuhan, mereka adalah murid-muridnya Paulus. Yang dilantik dan disahkan oleh Paulus ketika itu. Ketika dia bertemu dengan Barnabas, dia berangkat dari Tarsus. Kan itu yang tertulis lah. Bagaimana bisa lah itu mengaku Yesus itu Tuhan, tapi lah mengingkari Paulus, gak nyambung. Semana coba? Jadi pusing aku lah. Di situ dikatakan yang percaya kepada dia tidak akan binasa, dikatakan. Nyatanya Paulus meninggoy lah, ditebas lehernya. Kau juga binasa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga binasa.
Apakah mereka tidak percaya pada Yesus? Percaya. Percaya. Makanya jangan kalian hanya berpegang kepada terjemahannya saja, leku. Jangan berpegang kepada terjemahannya saja. Bentar ya, ini Ya kita kalau buka ini. terjemahannya Ini, aslinya di itu. Ya, ini Yohanes 14 nomor 9 tadi tuh, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Bang Faruk, kasih Oi. kasih original tag. Aku nggak bisa ngomong sini. Kasih original tag ini santun enak ini. Yang hotel lain belum kunaikkan. Kasih yang Yohanes 14 original nomor tagnya 9. enak. Inilah ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana Nah, itu dia. engkau? Hah? Nah itu Gimana? itulah dia makanya kami percaya barang siapa melihat dia melihat Bapa katanya. Iya, itu terjemahan lah itu Jadi aslinya original teksnya apa seperti itu bunyinya. Ini original teksnya ya. Zaman udah canggih loh jangan berpegang kepada terjemahan. Kalimat kata original teksnya apa dengan kode 3004. Tengok ini. Kata itu bahasa Yunaninya lego. Ya, yang artinya berkata. Aku berkata, mereka berkata. Nih. Ya, oke. Sekarang kita kembali. Pindah kita sekarang ke Yesus. Tengok ini ya, perkata ini ditranslitkan ini perkata ke original teksnya Yesus. Original teksnya tertulis Yesus. Tengok ini, ya kan? Lego Yesus, nah, kan? Yesus artinya Yesus. Udah, sekarang kita berpindah ini. Adanya, ini perkata ini perkata, ya kan? Kepadanya. Original teksnya apa? Autos. Yang artinya apa? Mereka, muridnya, dia, kepadanya, kata kerja. Ya. Baru apa lagi? Oh ini. Ya. Kepadanya telah sekian. Nah, di sini udah mulai gabur Kata telah dan kata sekian itu terdiri dari dua kosakata. Dua kosakata ini, telah dan sekian. Nanti aku tunjuk nama Telah dan sekian itu terdiri dari dua suku kata. Kita lihat original teksnya. Apakah dua suku kata? Lihat Lihat. Apakah dua suku kata? Satu suku kata. Toso autos. Ingat ya. Toso autos. Udah. Sekarang kita berpindah ya. Telah sekian ya. Kalimat tadi artinya telah sekian. Lihat ini. Satu suku kata semua artinya banyak. Sekian. Udah. Toso. Tengok ya. Bintang dulu pulpen. Apa? Yuk. Biar kita tulis ya. Inilah brutal Cara LAI itu menerjemahkannya brutal Ini ya. Aku tulis di sini. Toso autos. Ya kan? Sekarang kita ke translate. Ya. Translate Yunani Indonesia. Translate. Bentar, kayak aku ngerti gitu, bentar. Nah ini ya. Tadi kalimatnya toso autos. Toso autos. Toso autos. Artinya jadi dia. Sementara LAI dalam kitab kalian menerjemahkan kata toso autos ini sekian lama Bener nggak tadi? Original teks toso autos di dalam Yohanes 14 nomor 19 diterjemahkan sama LAI jadi apa? Apakah jadi dia? Sekian lama. Kita nggak suka orang itu Sadis nggak Padahal arti yang jujur itu jadi dia. Makanya aku bilang kalau kalian jujur terhadap original teks ini buah pengajaran dari Bapak yang dimaksud. Bukan berarti Bapak ada dalam diri dia. Jauh kali sekian lama menjadi dia. Cuma nih. Kalau kalian nggak
percaya, kita translate ya Indonesia Yunani ya. Translate Indonesia Yunani, tengok ya. Translate Indonesia Yunani. Nih, kita buka ini ya. Indonesia Yunani. Jadi dia apa? Sekian lama ya tadi ya kalimatnya. Yohanes 14 tadi ya. Sekian. Ayo nanti bentar ya. Sekian lama. Tengok nilai. Harusnya dalam original teks tertulisnya apa? Toso Kairo. Coba lah. Masih satu suku kata tadi lain. Ya, sekian lama itu Toso Kairo. Ya kan? Apa itu toso? Sementara Toso Autos artinya itu apa? Tengok ya, Toso Autos ya. Yunani Indonesia. Ya, bentar ya. Ini dia. Kita ketik lagi ya. Toso, nah. Toso Autos. Ini tadi ya. Jadi dia kan naik. Harusnya kan jadi dia terjemahnya kan. Oke. Ingat lah, jadi dia. Ya, setelah ini kita kembali ke Yohanes 14-nya. Yohanes 14 nomor 9. Yohanes 14 nomor 9 paralel, tengok nilai. Ini paralelnya. Ini. Telah sekian. Ya kan, ini tadi sekian kan, telah sekian kan? Ini ya, telah sekian kan? Nih. Telah sekian. Originalnya Toso Autos. Ya kan? Toso Autos. Kita sudah buka tadi arti kata Toso Autos, ya. Harusnya tertulisnya jadi dia. Sementara El Akli menerjemahkannya telah sekian, coba lah Bang. Diterjemahkannya telah sekian, Bang. Harusnya jadi dia, ya. Kata Yesus kepadanya, jadi dia lama. Nah, ini lagi. Oh, boleh, tengok ini. Aku bersama-sama kamu. Ini tengok nilai ya. Aku bersama-sama kamu. Original teksnya apa? Meta, cobalah. Aku bersama-sama kamu. Original teksnya kata meta. Satu suku kata diterjemahkan menjadi berapa suku kata ini? 1, 2, 3 suku kata, cobalah. 3 suku kata lah ya, bayangkan ya. Kita pindah, translate sekarang. Translate Yunani Indonesia. Tadi kata meta lah ya. Meta kata-katanya tadi. Meta. Setelah. Meta itu terjemahannya harusnya setelah. Ya, itu boleh ya. Meta lah ya. Oke, kita kembali lagi. Yohanes 14 nomor 9-nya. Ya. Nih. Yohanes 14 nomor 9-nya. Nilai. Ya. Nih. Aku bersama-sama dia. Aku bersama-sama dia. Meta. Bentar ya. Meta. Di sini tertulis artinya apa? Tertulisnya apa? Meta. Agak kelihatan. Hah? Ini. Kelihatan. Ah ya. Ini kelihatan. Nah, meta ya. Meta. Diterjemahkan ilahi apa itu meta? Aku bersama-sama. Aku bersama-sama meta. Sementara arti kata meta apa lagi terjemahannya di apa? Translate-nya meta. Tengok nih. Setelah, cobalah. Jauh kali antara kata setelah dengan soalnya antara kata setelah dengan kata aku bersama-sama, coba ini. Meta ini artinya setelah, bukan aku bersama-sama, coba ini. Coba ini. Makanya ada pendeta, siapa itu teman-teman namanya ya? Ada 6.500 sekian kesalahan ketika ilahi menerjemahkan Bible. Siapa nama pendetanya Bang Naja? Yonatan Andar.
Bukan Nanda. Yonatan Nandar. Enggak, ada pertama namanya Yonatan Purnomo. Yonatan. Wah, Purnomo. Purnomo. Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Dia bilang bener Le. Zaman ini sudah maju teman-teman. Jangan kalian berpegang kepada terjemahan. Suka-suka mereka bang menerjemahkannya. Suka-suka LAI bang. Lain sekali. Apa yang tertulis di dalam terjemahan berbanding terbalik dengan tertulis di dalam original teks. Tapi setelah kami tunjukkan kebenaran ini kepada kalian, enggak juga kalian sadar. Suka-suka kalian enggak suka-suka. Itulah alasannya terjemahan kalian itu beberapa tahun berubah-ubah. Ada terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan sederhana Indonesia, macam-macam bang. Tapi kalau jujur ini Yohanes 14 nomor 9, jujur dengan original teksnya, maksud dari ayat itu tidak seperti itu bang. Oke lah. Itu bang. Bentar dulu, minum tua dulu dikit. Apa? Lagi nenggak tua dikit nih. Lagi minum tua dia itu. Bang Faruk, kalau mabuk di Komal Bang Faruk tanggung jawab ya. Kalau mabuk di Komal Bang Faruk tanggung jawab ya. Udahlah, gitu aja lah. Untuk lay pemburunya diturunkan aja lah dia, biar dia berpikir dulu lah. Tenang dulu. Bang Faruk, coba minta tanggapan dulu Bang Faruk. Minta tanggapan dulu dikit. Coba Bang Pemburu minta tanggapannya Bang Pemburu. Oke. Boleh. Enggak Bang Pemburu, coba tanggapi dulu Bang Faruk. Le Pemburu kata Bang Faras, tanggapan lain kayak mana? Jadi yang aku bilang kalau itu terjemahan mana aslinya. Jadi kami pun bingung kan gitu. Aslinya mana dulu? Tadi Bang Faruk, Original saya text. ngambil sedikit dulu Bang Faruk ya. Tadi Bang Faruk mengatakan kalau itu bukan Tuhan dan itunya juga datanya sudah ditunjukin dan Bang Pemburu juga sudah melihat tadi. Nah itu tentang itu, gimana tanggapan Bang Pemburu? Saya ambil poin itu tadi di awal Bang Pemburu. Enggak pernah apa lagi lah aku bilang. Iya artinya kan Yesus itu bukan Tuhan menurut data yang Bang Faruk sampaikan tadi dan Bang Pemburu melihatnya tadi. Abang sendiri. Nah coba ditanggapi Bang Pemburu. Apakah masih menuhankan Yesus atau gimana Bang Pemburu? Salahnya kan adanya di Bible Bang Pemburu. Kan kami kan selama ini kan percaya dengan kata-kata Bible itu, Alkitab itu. Seperti itu ajarannya ya itu yang kami ikuti. Ajarannya kasih ya kasih kami ikuti. Ya ibaratnya gitu. Apa yang tertulis itu kami ikuti. Iya, yang tertulis di Bible Abang justru tadi Bang Faruk menunjukkan kalau Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Abang memang mau percaya sama Bible Abang ya itu kenyataannya Bang. Nah, gimana Abang itu maksud saya? Kami pun nggak salah juga kami selama ini karena itu yang tertulis itu kami yakini. Ya, ada Bang Faruk silakan. Jadi ya aku dan Bapak adalah satu berarti dialah Tuhan itu kami percayai. Tapi gini Leko ya, sumber dari terjemahan itu adalah original teks, betul lah ya? Iya kan? Bener nggak? Iyalah ya. Nah, jika memang itu adalah firman Tuhan, maka yang layak dikatakan firman Tuhan adalah original, bukan terjemahan, betul? Iyalah ya. Iya kan? Oke, original. Kita udah buka data lah ya. Apakah LAI jujur menerjemahkan originalnya Le? Setelah kita buka data tadi Le? Atur-atur laleku, aku minum tua dulu aku Le. Lanjut. Udah lah Le, siap lah Le. Lanjut Leku. Lanjut. Masih libur berarti Le ini. Enak kali dia tanggal 2 masih libur dia tanggal 2. Oh. Makasih lah ya Horas. Dan masih libur dia. Oke lah, makasih Le Pemburu ya. Oke, siap Leku, siap.
Mumet bang, itu udah mumet itu bang. Apapun ceritanya udah mumet. Ternyata nggak jujur bang. Makanya berpegang pula kalian kepada terjemahan itu. Itulah alasannya ya. Kenapa Allah itu menjaga Al-Quran itu teman-teman. Karena kami berpegang kepada originalnya. Ya, berpegang kepada original. Penghafal Al-Quran yang dihafal itu original bang, bukan terjemahan. Bukan terjemahan yang dihafal. Itulah alasannya terkadang orang-orang di luar Islam mengolok-olok. Kau hafal tapi nggak tahu arti, nggak perlu. Itu buktinya nggak perlu. Nggak perlu dia tahu artinya. Penting dia hafal originalnya. Karena dari original lah ya kita bisa memahami ketika kitab itu muncul dalam terjemahan, jujur nggak terjemahannya. Originalnya yang menjadi hakim. Ketika kami beribadah pun yang kami baca itu original. Maka teman-teman Kristen ketika kalian mengolok-olok terjemahan Al-Quran kami, suka-suka kalian menafsirkan terjemahan kami, itu urusan kalian. Urusan kalian. Tapi jika original teks tak akan bisa kalian sentuh bang. Wallahi gak akan bisa kalian sentuh originalnya bang. Karena yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW itu dapat dalam teks bahasa Arab. Di negeri manapun dia diterjemahkan, nggak sembarangan nerjemahkannya bang. Nggak sembarangan. Kami tahu ketika penerjemahannya itu gabrul, kami tahu. Dan ketika pun diterjemahkan, meskipun tidak bisa pure 100% sesuai dengan apa yang disampaikan oleh original, tapi setidaknya mendekati, tidak merubah, bahkan mengurangi. Karena memang seluruh bahasa di muka bumi ini tak mampu menampung bahasa Arab abangku, bahasa Quran. Tak mampu dia untuk menampung bahasa Arab itu tadi. Gitu loh. Seperti kata nahnu, kata kami di dalam Al-Quran. Gitu loh. Indonesia cuma mampu menampungnya, menerjemahkannya dengan kata kami. Tak ada kata yang lebih pantas lagi dalam Indonesia untuk menyatakan keagungan. Nahnu itu keagungan dari Allah. Kalau diterjemahkannya dengan kata keagungan, itu merendahkan. Jika disandingkan dengan kata bahasa Indonesia sebelumnya. Maka kesepakatan ulama boleh diterjemahkan dengan kata kami, tapi kami di situ bukan jumlah, tapi bentuk keagungan. Karena apa? Nahnu itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, misalkan di negeri lain, tidak mengarah juga kepada jumlah, tapi keagungan. Keren bang, keren kan Islam kan? Habis suara aku bang. Tapi gini Bang Faruk tadi, sedia pendengar yang baik tadi Bang Faruk. Semoga saja mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Saya yakin itu tersimpan di memorinya itu Bang Faruk. Mudah-mudahan dia mau membaca Bibelnya ya. Jadi pada satu saat nanti dia ingat apa yang dikatakan Bang Faruk gitu. Dia pendengar yang baik. Mudah-mudahan ya gitu Bang Faruk. Oke, Bang Faras coba panggil dulu, aku nggak bisa di sini. Coba panggil dulu si Andra tuh. Ya Andra, silakan Andra, Islam Kristen. Andra, ya silakan. Raja Guguk, Bang Raja, Raja Guguk, ya silakan Bang. Islam Kristen Bang. Saya alhamdulillah Islam bang, cuman ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau disampaikan bang? mau menyampaikan ya selamat berjuang lah bagi Bang Faruk. Semoga sehat selalu bang. Biar makin bertambah raja guguk yang lainnya ya bang. Assalamualaikum, izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya teman-teman Kristen ya, belajarlah kalian. Ya kami para apologit Islam ketika memberikan wejangan kepada kami nggak minta kalian baca Quran bang, bacalah dulu Biblemu. Itulah jawabannya kenapa ya antara apa kitab A dengan kitab B di Bible kalian, perkataan tulisan dari Yohanes dengan Matius kontradiksi, bahkan Yohanes sama Yohanes kontradiksi. Yohanes 14 nomor 9 mengatakan Bapa di dalam aku dalam Bapa. Kitab Yohanes juga lagi mengatakan, Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak terlihat, suaranya tidak terdengar.
dilakukan lagi, kontradiksi lagi dengan Matius 3 nomor 17. Di mana di situ kan ditafsirkan suara Bapa dari surga dari langit itu mengatakan inilah anak yang kau kasihi. Sementara dalam hadis Yesus lagi yang mengatakan ini, katanya suara Bapa itu tidak terdengar. Saling cakar-cakaran ini bang satu sama lain ini bang, cakar-cakaran. Kenapa begitu? Karena nggak jujur kepada original teksnya, nggak jujur. Nggak jujur menerjemahkannya sesuai original teksnya, nggak jujur. Makanya cakar-cakaran. Kayak dibilang sama bang pemburu tadi, bingung kakulai, beda-beda lah. Memang bingung. Bapak bingung kan? Oke Bang Karena Faruk. aku pun dulu bingung.